Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo everyone, perkenalkan nama saya Nurbanus Sirajudin dengan NIM S1A125021. Saya dari jurusan S1 Teknik Sipil, Prodi Sipil Umum, Fakultas Teknik, Universitas Haloleo. Bendungan merupakan salah satu bangunan infrastruktur di bidang sumber daya air yang penting dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Dengan tampungannya yang besar dapat mengurangi tingkat kekritisan air yang semakin terasa tidak terkecuali di Aceh. Diperparah lagi dengan kondisi iklim yang fluktuatif antara debit hujan yang besar dan air yang semakin hari semakin menurun. Maka peranan infrastruktur sumber daya air semakin penting dan sangat perlu dibutuhkan. Saat ini masyarakat sudah dihadapkan pada kenyataan bahwa ketersediaan sumber daya air sudah sangat kritis. Dan salah satu penerangannya yang terbaik adalah dengan pendekatan struktural, yaitu membangun penampung air seperti waduk atau bendungan yang mempunyai berbagai macam manfaat, diantaranya menampung air, irigasi, air baku, tenaga listrik, pengendali banjir, perikanan, pariwisata, dan konservasi. Namun, selain manfaat yang besar, bendungan juga menyimpan potensi bahaya besar yang dapat mengancam kehidupan manusia dengan kerugian materi serta jiwa manusia. Untuk bendungan harus dikelola dengan baik agar bendungan tersebut tetap aman, atau apabila ada kerusakan dan perilaku bendungan di luar batas yang direncanakan dapat diketahui secara dini. Salah satu kegiatan pengelolaannya adalah dengan melakukan pemantauan bendungan. Pemantauan bendungan dilakukan oleh pemilik bendungan. Pemilik bendungan adalah instansi pemerintah seperti Balai Wilayah Sungai Sumatera. 1. Balai Wilayah Sungai Sumatera membentuk tim yang sering dinamakan Unit Pengelolaan Bendungan atau UPB yang bertugas untuk mengelola bendungan. Salah satu bendungan yang dikelola oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 adalah Bendungan Keyu Liling. Bendungan Keyu Liling merupakan bendungan yang dibangun untuk melayani irigasi dan air baku. Bendungan Keyu Liling terletak di Desa Baksukon, Kecamatan Kuta Cotgilie, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Seberapa sering pemantauan dan apa saja hal-hal yang dipantau? Kegiatan pemantauan dilakukan sesuai dengan kebutuhan bendungan tersebut tergantung dengan perilakunya. Apabila bendungan tersebut menunjukkan perilaku di luar batas yang direncanakan, maka harus dipantau sesering mungkin, minimal seminggu sekali. Tetapi jika bendungan tersebut perilakunya normal, maka dapat dipantau minimal 3 kali dalam setahun. Hal-hal yang perlu dipantau adalah 1. Air waduk, rembesan, air tanah, tekanan air. 2. Gerakan dan pergeseran bendungan. Yang ketiga, getaran gempa atau gelombang. Dan keempat, klimatologi seperti kecepatan angin, suhu, penguapan, dan hujan. Adapun instrumentasi yang diamati berupa 1. Vibrating wire piezometer atau metode analisa dengan membuat tabel hubungan antara elevasi muka air dengan tekanan air pori pada titik vibrating wire piezometer. Yang kedua, sandpipe piezometer atau metode analisa dengan membuat tabel hubungan antara elevasi muka air waduk dengan tekanan air pori pada titik open stand pipe piezometer. Yang ketiga, inclometer atau metode analisa data inclometer dilakukan dengan membandingkan data pengamatan sekarang dengan data pengamatan awal dan dilakukan pemantauan terhadap grafik gerakan balik arah, baik ke arah horizontal atau ke hilir dan ke hulu.
tubuh bendungan maupun ke arah sejajar as bendungan. Ke arah sejajar as bendungan, ke kiri dan ke kanan. Dan grafik resultante dari kedua arah gerakan tersebut. Yang keempat, patok geser atau metode analisa data patok geser dilakukan dengan membandingkan data koordinat hasil pengukuran patok geser atau PG tiap bulan dengan data pengukuran awal koordinat patok referensi atau PR, di mana data tersebut merupakan koordinat awal atau initial coordinate. Yang kelima, alat ukur rembesan atau V-notch. Metode analisa dengan membuat grafik yang menggambarkan hubungan debit di kolam V-notch dan elevasi muka air waduk terhadap waktu atau grafik versus. Kemudian pada grafik versus tersebut di bawahnya dibuat grafik curah hujan terhadap waktu yang sama dengan grafik versus. Dampak pentingnya pengelolaan bendungan bagi masyarakat. Pengelolaan bendungan yang baik memberikan dampak luas dan signifikan bagi kehidupan masyarakat. Sementara pengelolaan yang tidak optimal dapat menimbulkan risiko serius. Berikut adalah penjelasan dampak pentingnya pengelolaan bendungan. Kita mulai dari dampak positif dari pengelolaan bendungan yang baik. Yang pertama, terjaminnya ketersediaan air untuk kebutuhan berbagai sektor. 1. Pertanian. Menyediakan pasokan air yang stabil untuk irigasi sehingga meningkatkan produktivitas tanaman, mengurangi risiko gagal panen akibat kekeringan, dan memperluas lahan pertanian yang dapat dikerjakan. Hal ini berdampak pada peningkatan pendapat petani dan ketahanan pangan masyarakat. Kehidupan sehari-hari menunjang sistem penyediaan air minum bagi rumah tangga dan kebutuhan air industri, terutama di daerah yang memiliki fluktuasi curah hujan. Yang ketiga, energi. Banyak bendungan digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air yang menyediakan sumber energi bersih dan terbarukan bagi masyarakat, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Kedua, mitigasi bencana hidrologis. Pencegahan banjir dapat mengendalikan debit air sungai pada musim hujan dengan menyimpan air di waduk, sehingga mengurangi risiko banjir di daerah hilir dan melindungi tempat tinggal, lahan pertanian, serta infrastruktur lainnya. Pengendalian kekeringan. Menyimpan air pada musim hujan untuk digunakan pada musim kemarau, menjaga kelangsungan aktivitas masyarakat dan sektor ekonomi yang bergantung pada air. Dan yang ketiga, peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Rekreasi dan pariwisata. Waduk bendungan dapat dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi, berenang, memancing, berperahu, yang meningkatkan pendapatan lokal melalui sektor pariwisata. Pengembangan wilayah. Ketersediaan air yang stabil menarik investasi dan mendorong pembangunan usaha kecil dan menengah di sekitar kawasan bendungan, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi lokal. Pelestarian ekosistem. Waduk dapat menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna, serta mendukung konservasi sumber daya alam jika dikelola dengan baik. Risiko dan dampak negatif dari pengelolaan bendungan yang tidak optimal. Yang pertama, ancaman bencana bagi keamanan masyarakat. Jika bendungan tidak dirawat atau dikelola dengan salah, dapat terjadi kerusakan atau bahkan ambruk yang menyebabkan banjir dahsyat di daerah hilir dan menimbulkan korban jiwa serta kerusakan material yang besar. Akumulasi sedimen di dalam waduk yang tidak dikelola dapat mengurangi kapasitas penampungan air
sehingga mengurangi efektivitas bendungan dalam mencegah banjir dan menyimpan air. Dan kedua, keterbatasan ketersediaan air. Pengelolaan yang tidak tepat dapat menyebabkan kekurangan pasokan air pada musim kemarau atau kelebihan debit yang tidak terkendali pada musim hujan, mengganggu aktivitas masyarakat dan sektor ekonomi. Dampak lingkungan dan sosial. Tanpa pengelolaan yang baik, waduk dapat mengalami pencemaran yang mengurangi kualitas air dan membahayakan kesehatan masyarakat serta ekosistem sekitar. Perubahan aliran sungai akibat bendungan dapat mempengaruhi mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada perikanan sungai. Yang berikutnya, mengapa bendungan sangat penting bagi kehidupan? Bendungan sangat penting bagi kehidupan karena memiliki peran multifungsi yang mendukung kelangsungan hidup manusia, sektor ekonomi, dan kelestarian ekosistem. Dan ini berikut adalah alasan utamanya. 1. Menjamin ketersediaan air untuk kehidupan sehari-hari. Air adalah kebutuhan dasar yang tidak dapat digantikan. Bendungan menyimpan air hujan pada musim penghujan untuk digunakan pada musim kemarau, memastikan pasokan air bersih bagi rumah tangga, kebutuhan sanitasi, dan keperluan industri. Tanpa bendungan, banyak daerah akan mengalami kekurangan air pada musim kemarau, yang mengganggu aktivitas sehari-hari dan mengancam kesehatan masyarakat. Yang kedua, mendukung kesehatan pangan melalui irigasi. Sebagian besar makanan yang dikonsumsi manusia berasal dari pertanian, yang sangat bergantung pada pasokan air yang stabil. Bendungan menjadi sumber utama air untuk sistem irigasi, memastikan lahan pertanian mendapatkan air yang cukup kapan saja. Hal ini meningkatkan produktivitas tanaman, mengurangi risiko gagal panen, dan menjaga ketersediaan makanan bagi masyarakat luas. Dan yang ketiga, mengendalikan bencana hidrologis. Bendungan berperan penting dalam mitigasi bencana, mencegah banjir dengan menahan debit air sungai yang melimpah pada musim hujan. Bendungan mencegah terjadinya banjir di daerah hilir yang dapat merusak tempat tinggal, infrastruktur, dan lahan pertanian. Mengatasi kekeringan. Penyimpanan air di waduk memungkinkan distribusi air pada saat curah hujan rendah, menjaga kelangsungan kehidupan dan aktivitas ekonomi di daerah yang rawan kekeringan. Dan yang keempat, menyediakan energi bersih dan terbarukan. Banyak bendungan digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Energi ini bersih, tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca, dan dapat diperbarui secara alami. Pasokan listrik yang stabil dari PLTA mendukung aktivitas rumah tangga, usaha, layanan publik seperti rumah sakit dan sekolah. Yang kelima, mendukung pembangunan ekonomi, yaitu pariwisata. Waduk bendungan sering menjadi tempat rekreasi seperti memancing, berperahu, atau berlibur alam, yang meningkatkan pendapatan lokal melalui sektor pariwisata. Berikutnya, perikanan. Waduk dapat dimanfaatkan untuk budidaya ikan, menambah sumber protein dan mata pencaharian masyarakat. Yang berikutnya lagi, pengembangan wilayah. Ketersediaan air yang stabil menarik investasi dan mendorong pertumbuhan industri serta usaha kecil di sekitar kawasan bendungan. Dan yang keenam, melestarikan ekosistem. Dengan mengatur aliran air sungai, bendungan membantu menjaga keseimbangan ekosistem akuatik, menyediakan habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna, serta melindungi wilayah pesisir dari abrasi dengan menjaga pasokan sedimen yang stabil.
Berbagai jenis bendungan dan fungsinya. Bangunan bendungan adalah struktur yang dibangun di atas sungai atau danau untuk mengendalikan aliran air dan menyimpan air. Ada beberapa jenis bendungan yang digunakan yang bisa memiliki fungsi berbeda, seperti untuk tujuan irigasi, listrik, tempat rekreasi atau konservasi, dan sebagainya. Sejarah menunjukkan bahwa bendungan sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Bendungan Sadd El Kafara di selatan kota Kairo, Mesir disebut sebagai bendungan tertua yang dibangun pada tahun 2950 dan 2750 sebelum Masehi. Bendungan dapat dibangun dengan menggunakan berbagai jenis bahan, mulai dari bahan alami seperti batu atau tanah liat hingga bahan modern seperti beton. Namun, tujuan utama dari pembangunan bendungan adalah sama, yaitu untuk menahan air dan mengalihfungsikannya untuk tujuan yang berbeda. Indonesia memiliki jumlah bendungan yang cukup banyak, tetapi kadang sulit untuk membedakan jenis-jenis bendungan yang ada. Untuk itu, berikut ini akan dijelaskan mengenai jenis-jenis bendungan yang ada di Indonesia. Jenis-jenis bendungan. Penting untuk diingat bahwa jenis-jenis bendungan yang ada di Indonesia memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penting untuk memahami jenis-jenis bendungan yang ada dan fungsinya agar dapat mengetahui manfaat dan dapat ditimbulkan oleh setiap jenis bendungan tersebut. Yang pertama, berdasarkan ukuran. Terdapat dua jenis bendungan berdasarkan ukurannya, yaitu bendungan besar atau large dams dan bendungan kecil, yaitu small dams. Bendungan besar memiliki ketinggian yang cukup tinggi, di mana panjang puncak bendungan tidak kurang dari 500 meter. Kapasitas waduk yang terbentuk juga cukup besar, yaitu tidak kurang dari 1 juta meter kubik. Debit banjir maksimum yang diperuntukkan juga cukup tinggi, yaitu tidak kurang dari 2000 meter persegi per detik. Yang pertama, berdasarkan ukuran. Terdapat dua jenis bendungan berdasarkan ukurannya, yaitu bendungan besar atau large dams dan bendungan kecil, yaitu small dams. Bendungan besar memiliki ketinggian yang cukup tinggi, di mana panjang puncak bendungan tidak kurang dari 500 meter. Kapasitas waduk yang terbentuk juga cukup besar, yaitu tidak kurang dari 1 juta meter kubik. Debit banjir maksimum yang diperuntukkan juga cukup tinggi, yaitu tidak kurang dari 2000 meter persegi per detik. Sedangkan bendungan kecil adalah semua bendungan yang tidak termasuk sebagai bendungan besar. Ukurannya lebih kecil dibandingkan bendungan besar dan tidak memiliki kapasitas waduk yang sebesar bendungan besar. Debit banjir maksimum yang diperhitungkan juga lebih kecil dibandingkan bendungan besar. Bendungan yang dibangun untuk menyimpan air atau storage dam, yaitu jenis bendungan yang digunakan untuk mengatur distribusi air. Biasanya ada waktu tertentu di mana air akan melimpah ataupun kekurangan. Dengan adanya bendungan ini, maka distribusi air tetap bisa terjaga saat diperlukan. Bendungan sebagai penangkap atau pembelok air atau diversion dam, yaitu jenis bendungan yang digunakan untuk menaikkan permukaan air supaya air bisa mengalir ke saluran drainase. Fungsinya adalah untuk mengendalikan aliran air agar tidak menimbulkan masalah banjir. Bendungan yang berfungsi untuk memperlambat jalannya air atau detention dam, yaitu jenis bendungan yang digunakan untuk membantu mengurangi dampak banjir di suatu area.
Jenis bendungan ini dibagi lagi menjadi dua kategori, yaitu ada bendungan untuk menyimpan air dalam waktu sementara dan bendungan yang difungsikan untuk menyimpan air selama mungkin. Yang ketiga, berdasarkan laju atau jalannya air. Ada dua jenis bendungan yang berbeda dari sisi laju atau jalannya air, yaitu overflow dam dan non-overflow dam. Overflow dam adalah jenis bendungan yang khusus direncanakan untuk bangunan spillway atau pelimpah. Fungsinya adalah untuk memungkinkan kelebihan air di puncak bendungan mengalir turun ke hilir. Ini adalah jenis bendungan yang sangat penting untuk dibangun di daerah yang rawan banjir. Yang kedua yaitu non-overflow. Adalah jenis bendungan yang sama sekali tidak boleh dilewati karena ditujukan untuk tidak dilewati air. Bendungan tipe non-overflow ini bisa dibangun menggunakan material apapun, termasuk pasangan batu, tanah, ataupun kayu. Jenis bendungan ini difungsikan untuk mengendalikan debit air yang masuk ke daerah aliran sungai. Yang keempat yaitu berdasarkan konstruksi. Bendungan merupakan salah satu bangunan yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Bendungan dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti penyimpanan air, pembelokan air, pengendalian banjir, hingga irigasi. Namun, tidak semua jenis bendungan sama. Terdapat beberapa jenis bendungan yang berbeda dari segi konstruksi dan fungsinya. Salah satu jenis bendungan yang dapat dikenal dari konstruksinya adalah bendungan urugan serba sama atau homogeneous dam. Bendungan ini dibangun menggunakan material sama atau sejenis selama proses pembangunannya. Contoh dari jenis bendungan ini adalah bendungan yang dibangun menggunakan batu yang sama. Selain itu, ada juga bendungan yang dikenal dengan nama Zoned Dam. Bendungan ini dibangun dengan berlapis-lapis urugan yang terdiri dari lapisan kedapan air, lapisan batu teratur, dan lapisan pengering. Keunggulan dari jenis bendungan ini adalah kemampuannya untuk menahan air lebih baik dibandingkan dengan bendungan urugan serba sama. Terdapat pula jenis bendungan yang dikenal dengan nama Impermeable Face Rockfill Dam atau bendungan dengan permukaan batu yang kedap air. Bendungan ini dibangun dengan lapisan kedap air permukaan yang terletak di hulu bendungan. Ini sangat cocok digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Yang kelima, berdasarkan tujuan pembangunan. Berdasarkan tujuan pembangunannya, jenis bendungan dapat dibagi menjadi dua, yaitu bendungan bertujuan tunggal atau single purpose dam dan bendungan serbaguna atau multipurpose dam. Bendungan bertujuan tunggal dibangun hanya untuk satu tujuan saja, seperti pembangkit listrik tenaga air atau PLTA atau pengendalian banjir. Sedangkan bendungan serbaguna dapat digunakan untuk beberapa tujuan sekaligus, misalnya sebagai tempat wisata atau tambak perikanan. Pembangunan bendungan tidak hanya membutuhkan biaya yang cukup besar, tetapi juga perlu diperhatikan aspek-aspek seperti keseimbangan lingkungan, di mana agar tidak merusak ekosistem di sekitarnya. Pengelolaan bendungan yang dilakukan dengan baik dapat memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun sosial.
Bendungan adalah konstruksi penghalang yang berfungsi menghentikan aliran air. Mempelajari inovasi dalam membangun bendungan amatlah penting, karena situasi lingkungan air-air ini terus berubah. Bukan tidak mungkin struktur dan elemen penyusun bendungan yang sudah Anda kenal selama ini tiba-tiba gagal menahan debit air atau jebol. Untuk mencegah hal tersebut, mari simak ulasan mengenai serba-serbi bendungan berikut ini. Apa itu bendungan? Pengertian bendungan adalah sebuah konstruksi penghalang yang menghentikan atau membatasi aliran air. Aliran air di sini tidak hanya terbatas pada aliran air permukaan, tapi juga aliran air bawah tanah. Waduk yang merupakan tempat penampungan air, bendungan tidak hanya berfungsi untuk menekan risiko terjadinya banjir, tapi juga menyediakan air untuk berbagai aktivitas manusia, mulai dari konsumsi sehari-hari, irigasi, keperluan industri, hingga budidaya. Tujuan dibuatnya bendungan. Tujuan pembangunan bendungan secara garis besar adalah untuk membantu kehidupan manusia. Namun, biasanya tiap bendungan yang ada di dunia memiliki tujuan khusus dalam pembangunannya. Misalnya, pembangunan bendungan Aswan di Mesir yang khusus dibangun guna mengulangi luapan sungai Nil sekaligus menghasilkan tenaga listrik. Contoh lainnya adalah pembangunan bendungan Jatiluhur di Purwakarta, Jawa Barat yang bertujuan untuk membendung aliran Sungai Citarum. Bendungan seluas kurang lebih 8.300 hektameter tersebut juga dibangun untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Purwakarta melalui PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Untuk tujuan inilah bendungan Jatiluhur kemudian juga dilengkapi dengan 6 turbin listrik yang mampu menghasilkan listrik hingga 2.700 kWh tiap harinya. Manfaat pembangunan bendungan. Lalu, apa manfaat dari pembangunan bendungan itu sendiri? Pembangunan bendungan bagi kehidupan manusia mendatangkan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari pembangunan bendungan. Yang pertama adalah irigasi. Bendungan dan saluran air menyimpan serta menyediakan air untuk irigasi sehingga petani dapat menggunakannya untuk bercocok tanam. Irigasi merupakan bagian penting dari pemanfaatan air. Di daerah yang curah hujannya amat rendah seperti area gurun, saluran irigasi dari sungai dan bendungan dapat digunakan untuk mengalirkan air. Dan yang kedua, pengendalian risiko banjir. Manfaat bendungan lainnya adalah dapat mencegah terjadinya banjir. Konstruksi bendungan akan menangkap air hujan sebelum mengalir tanpa kendali ke arah hilir. Nantinya, operator dapat mengeluarkan air melalui pintu bendungan bila diperlukan. Bendungan pengendalian banjir hulu pertama dibangun pada tahun 1948. Bendungan tersebut bernama Cloud Creek Dam di Oklahoma. Dan yang ketiga, memasok air untuk konsumsi. Air yang disimpan di bendungan adalah air tawar yang cenderung belum terkontaminasi, maka dapat dimanfaatkan untuk konsumsi masyarakat yang tinggal di kota-kota terdekat. Pada beberapa kasus, air yang ditampung dalam bendungan bahkan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi air masyarakat dari daerah yang jauh. Hal tersebut menjadi mungkin dengan bantuan kanal-kanal besar serta saluran air yang baik. Yang keempat, menghasilkan listrik. PLTA dibuat dengan memanfaatkan tenaga yang dihasilkan oleh aliran air. Bendungan dengan debit air yang besar tentu bisa menghasilkan tenaga yang besar pula. Tenaga tersebut kemudian diolah
menjadi listrik dengan bantuan alat yang bernama turbin. Turbin PLTA terbuat dari gulungan logam yang dikelilingi oleh magnet. Aliran air yang deras akan menggerakkan magnet hingga berputar di atas kumparan. Gerak magnet inilah yang kemudian menghasilkan aliran listrik. Energi listrik yang dihasilkan PLTA cenderung bersih dan bebas polusi. Aliran listrik dari PLTA pun dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Yang kelima, sarana rekreasi. Bendungan memberikan potensi yang besar untuk rekreasi air. Dalam membangun bendungan, air kemudian disimpan di belakangnya. Penampungnya air inilah yang kemudian dinamakan dengan waduk. Nah, waduk yang terisi air kemudian dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan rekreasi, mulai dari memancing, berperahu, berkemah, dan bahkan olahraga air seperti dayung, kano, kayak hingga paddleboard. Area di sekitar waduk juga dapat dijadikan camping ground atau outbound. Yang keenam, transportasi. Bendungan dan aliran sungai memberikan peluang besar untuk transportasi air. Kapal kecil dapat berlayar di sepanjang sungai yang membawa banyak makanan dan barang dagang. Gaya transportasi ini efektif karena beban yang dibawa bisa cukup besar. Hal ini bisa menjadi kegiatan wisata yang menyenangkan bagi masyarakat. Berikut sekilas sejarah bendungan. Konstruksi bendungan pertama kali digunakan di Mesopotamia, Timur Tengah pada saat itu. Nah, bendungan digunakan mengontrol ketinggian sungai Tigris dan sungai Efrat yang kerap meluap saat hujan turun dengan deras. Sedangkan bendungan tertua adalah Bendungan Jawa di Yordania. Bentuknya sangat sederhana dengan dinding batu setinggi 9 meter dan lebar 1 meter yang didukung oleh benteng tanah selebar 50 meter. Para pakar memprediksi bahwa bendungan ini berusia setidaknya 5.000 tahun. Bendungan model lengkung atau arch dam seperti yang kita kenal sekarang mulai dibangun oleh orang-orang Romawi. Namun, bendungan lengkung raksasa yang benar-benar mampu menampung air dalam volume besar baru muncul pada abad ke-19. Bendungan lengkung raksasa pertama dibangun pada masa kerajaan Inggris. Kala itu, bendungan digunakan untuk menampung air ke kota Hyderabad. Bendungan dengan tinggi 12 meter tersebut bahkan masih digunakan hingga kini. Bendungan adalah salah satu konstruksi penting yang menunjang kelangsungan hidup manusia. Tanpa kehadiran bendungan, bisa dipastikan manusia akan sulit memenuhi kebutuhannya dan bahkan ada kemungkinan peradabannya akan hilang karena hanyut oleh air. Setidaknya hal ini telah berhasil dibuktikan oleh Belanda, sebuah negara yang mayoritas daratannya berada di bawah permukaan laut. Dengan membuat bendungan, Belanda berhasil melindungi wilayahnya dari risiko banjir karena luapan air sungai. Berikutnya, jenis-jenis bendungan. Dari pembahasan mengenai tujuan pembangunan bendungan dan manfaat bendungan, sekarang marilah kita beralih ke jenis-jenis bendungan. Meski jika dilihat sekilas bentuk bendungan tampak mirip, sebenarnya bendungan ada bermacam-macam jenisnya. Sekarang mari melihat beberapa jenis bendungan yang pernah dibangun di dunia. Bendungan berdasarkan ukuran.
Pengelompokan jenis bendungan yang pertama adalah dari ukurannya. Ukuran bendungan memenuhi biaya konstruksi, perbaikan, relokasi, serta jangkauan potensi bendungan dan besarnya gangguan lingkungan. Secara garis besar, jenis bendungan berdasarkan ukuran dibagi menjadi dua kategori, yaitu 1. Bendungan besar atau International Commission on Large Dams atau ICOLD mendefinisikan bendungan besar sebagai bendungan dengan ketinggian 15 meter atau lebih yang diukur dari pondasi terendah ke puncak bendungan, mampu menampung lebih dari 3 juta meter persegi, dan konstruksi bendungan utamanya memiliki tinggi lebih dari 150 meter. Sementara itu, Report of the World Commission on Dam menjelaskan bahwa bendungan yang masuk dalam kategori besar harus memiliki tinggi antara 5 hingga 15 meter atau lebih dengan kapasitas waduk lebih dari 3 juta meter persegi. Pada tahun 2021, daftar bendungan di dunia atau ICOLD mencatat 58.700 bendungan besar di dunia. Untuk saat ini, bendungan terbesar di dunia adalah bendungan Jinping I setinggi 305 meter di Tiongkok. Yang kedua, bendungan kecil atau United States Bureau of Reclamation atau USBR yang menangani masalah reklamasi di Amerika Serikat menyebutkan bahwa bendungan kecil adalah bendungan yang ketinggiannya tidak lebih dari 10 meter. Diukur dari fondasi terendah ke puncak bendungan. Bendungan kecil biasanya digunakan untuk mendukung lahan pertanian dengan menampung limpasan yang akan digunakan selama musim kemarau. Bendungan skala kecil memiliki potensi untuk menghasilkan manfaat yang besar tanpa perlu menggusur penduduk setempat. Meski ukurannya tidak besar, bendungan kecil juga dapat dijadikan PLTA untuk memasok kebutuhan listrik masyarakat perdesaan. Yang berikutnya, bendungan berdasarkan fungsinya. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR mengkategorikan bendungan berdasarkan fungsinya menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, bendungan penampung air. Jenis bendungan ini dibangun untuk menampung air ketika debit air tinggi saat musim penghujan agar nantinya dapat digunakan ketika debit air terendah saat musim kemarau. Bendungan penampung air selanjutnya dibagi menurut tujuan penampungan airnya, seperti untuk menampung air baku, perikanan, atau pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua, bendungan pengalih aliran air. Bendungan pengalih aliran air atau diversion dan memiliki fungsi untuk menaikkan level permukaan air agar bisa mencapai tinggi jatuh yang cukup. Fungsi lainnya adalah untuk mengalihkan aliran air sungai ke saluran irigasi atau sistem pembawa air lainnya. Umumnya, diversion dam digunakan untuk menyokong sistem irigasi atau untuk keperluan air baku. Yang ketiga, bendungan pengendali banjir. Jenis bendungan yang satu ini terkadang disebut dengan bendungan retensi. Seperti namanya, bendungan retensi berfungsi memperlambat aliran banjir agar tidak terjadi banjir besar. Caranya adalah dengan menyimpan sementara air banjir. Bendungan retensi dibagi menjadi dua kategori, yakni umum dan khusus. Tipe umum digunakan untuk menyimpan dan melepas air banjir saat debit air di hilir sungai sudah aman,
Sementara itu, tipe khusus digunakan untuk menahan air agar dapat meresap ke tebing-tebing agar tidak terjadi bencana longsor, sekaligus untuk menangkap sedimen. Yang keempat, yaitu bendungan serbaguna. Sesuai jenis namanya, jenis bendungan ini dibangun dengan beberapa fungsi sekaligus. Misalnya, bendungan untuk irigasi yang juga dimanfaatkan sebagai irigasi, bisa juga bendungan yang dibangun untuk memasak kebutuhan air baku sekaligus mengendalikan banjir. Berikutnya, bendungan berdasarkan strukturnya. Jika dikelompokkan menurut strukturnya, bendungan dibagi menjadi 4 jenis. Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing jenis bendungan. Yang pertama yaitu bendungan gravitasi. Seperti namanya, bendungan ini memanfaatkan gaya gravitasi bumi untuk mempertahankan konstruksi bendungan agar tidak terbawa dorongan air. Aliran ini yang menekan di sisi-sisi bendungan terkadang bisa sangat keras, namun dengan adanya gaya gravitasi, berat bendungan pun mampu melawan tekanan tersebut dan kemudian memutar aliran air ke arah sebaliknya. Perancang bendungan harus benar-benar cermat dalam menghitung berat bendungan. Jika bendungan terlalu ringan, maka tidak akan tercapai gaya gravitasi yang kuat untuk membalikan aliran air tersebut. Selain itu, bagian pondasinya juga harus kedap air dan memiliki kekuatan dukung yang tinggi. Pondasi yang kedap air akan menghasilkan tekanan angkat di bawah bendungan yang jauh lebih tinggi. Untuk itulah, biasanya konstruksi bendungan gravitasi juga memanfaatkan lapisan geomembran seperti woven geotekstil atau geoteknik clay liner. Salah satu contoh bendungan gravitasi adalah Grand Coulee Dam di Amerika Serikat. Bendungan gravitasi umumnya terbuat dari beton atau batu. Jenis bendungan ini juga dapat dibuat padat atau berongga. Meski begitu, bendungan gravitasi padat lebih umum ditemukan dibanding bendungan gravitasi berongga. Namun, bendungan gravitasi berongga lebih ekonomis dibandingkan dengan bendungan gravitasi padat. Yang kedua, bendungan lengkung. Bendungan lengkung memperoleh stabilitasnya dari kombinasi antara gaya lengkung dan gaya gravitasi. Jenis bendungan ini menitik beratkan pada konstruksi abutmen yang kokoh, baik itu di bagian penopangnya maupun di bagian dinding sisi ngarai. Biasanya bendungan lengkung dibangun di ngarai sempit yang di dindingnya berupa batuan keras pada muka hulu vertikal. Keseluruhan berat bendungan dipikul oleh pondasi dengan memanfaatkan gaya gravitasi, sedangkan distribusi tekanan hidrostatik akan sangat bergantung pada kekakuan bendungan, baik dari arah vertikal maupun horizontal. Namun, jika muka hulu miring, distribusinya akan jauh lebih rumit. Bendungan lengkung kemudian dibagi menurut jumlah lengkungannya. Ada bendungan lengkung tunggal dan bendungan lengkung banyak. Salah satu contoh bendungan lengkung tunggal adalah Jones Falls Dam di Kanada. Sementara untuk dibangun lengkung banyak pada Pensacola Dam di Amerika Serikat. Yang ketiga, bendungan lengkung gravitasi. Ini merupakan jenis bendungan yang memadukan struktur bendungan lengkung dengan bendungan gravitasi. Biasanya jenis bendungan ini dibangun di area yang memiliki debit air tinggi, namun tidak memiliki banyak material yang cukup untuk membangun sebuah bendungan gravitasi.
Bendungan lengkung gravitasi memanfaatkan kompresi air ke dalam bendungan untuk mengurangi gaya lateral. Dengan begitu, konstruksi bendungan tidak sepenuhnya bergantung pada gaya gravitasi untuk menahan air. Bendungan pun tidak perlu memiliki berat yang terlalu masif. Hal ini membuat bendungan dapat dirancang dengan struktur yang lebih tipis sehingga lebih hemat sumber daya. Contoh bendungan lengkung gravitasi bisa ditemukan di Amerika Serikat, yakni di Hoover Dam. Yang keempat yaitu bendungan rentetan. Bendungan rentetan merupakan bendungan yang konstruksinya terdiri dari rentetan gerbang besar. Tiap gerbang pada jenis bendungan ini bisa dibuka dan ditutup untuk mengontrol debit air yang disimpan. Gerbang dipasang di antara dermaga yang mengapit bendungan dan berfungsi untuk menahan beban air. Selain itu, gerbang pada bendungan rentetan ini juga memiliki tugas untuk menstabilkan air dalam sistem irigasi. Biasanya, bendungan rentetan dibangun di muara sungai atau laguna. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya serangan pasang surut sekaligus memanfaatkan tenaga dari aliran pasang surut untuk kemudian diolah menjadi energi. Bendungan rentetan yang dibangun di muara sungai biasanya disebut dengan istilah bendungan pasang surut atau tidal barrage. Salah satu contoh bendungan rentetan adalah bendungan Kosi di Nepal. Berikutnya, bendungan berdasarkan aspek hidrolikanya. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR juga mengelompokkan jenis bendungan menurut aspek hidrolikanya. Jika dilihat dari aspek hidrolikanya, bendungan dibuat menjadi dua, yaitu satu, bendungan overflow. Ini merupakan jenis bendungan dengan desain yang memungkinkan adanya limpasan air di bagian puncaknya. Bendungan overflow umumnya tidak terlalu tinggi dan tersusun dari material yang mampu menahan erosi seperti beton dan baja. Yang kedua, bendungan non-overflow. Sebaliknya, desain bendungan non-overflow mengharuskan air tidak boleh meluap hingga puncak bendungan. Jenis bendungan yang satu ini jauh lebih tinggi dibanding bendungan overflow. Untuk material penyusunnya terdiri dari ukuran tanah dan batu. Namun, ada juga bendungan non-overflow yang terbuat dari beton dengan kombinasi urukan tanah atau batu hingga membentuk komposit. Yang berikutnya, bendungan berdasarkan material penyusunnya. Selain menurut ukuran, kategorisasi bendungan lain yang populer adalah menurut material penyusunnya. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR membagi kategori ini menjadi dua, yaitu ukuran tanah dan ukuran batu. Kita mulai dari ukuran bendungan, ukuran tanah. Ini merupakan jenis material bendungan yang paling umum ditemukan di Indonesia, sebab konstruksinya lebih mudah, memanfaatkan material yang didapat dari proses penggalian bendungan. Menariknya lagi, jenis bendungan ini dapat dibangun di berbagai jenis tanah pondasi. Bahkan yang topografinya kurang baik, bendungan urukan tanah kemudian dibagi menjadi dua jenis. Manfaatkan material yang didapat dari proses penggalian bendungan. Menariknya lagi, jenis bendungan ini dapat dibangun di berbagai jenis tanah pondasi, bahkan yang topografinya kurang baik. Bendungan urukan tanah kemudian dibagi menjadi dua jenis, yakni urukan tanah homogen dan urukan tanah berzona. Menggunakan ini tegak atau inti miring.
Untuk meminimalkan risiko terjadinya erosi, bendungan tanah biasanya dilengkapi dengan bangunan pelimpah atau spillway. Ini merupakan suatu konstruksi hidrolik yang berfungsi untuk menyalurkan air sekaligus mempertahankan kesatuan bendungan. Mempertahankan kesatuan bendungan untuk menyalurkan aliran air, baik itu air normal maupun air banjir. Pembangunan bendungan urukan tanah diberi bagian-bagian pada tubuh bendungan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas bendungan. Pembagian tubuh bendungan ini akan memecah tekanan air sehingga tidak terjadi retakan. Agar stabilitas bendungan makin baik, maka bagian permukaannya diberi lapisan kedap air seperti woven geotextile atau geosthenic clay liner. Selain itu, bendungan ukuran tanah ini memiliki lapisan drainase horizontal yang terkadang dikombinasikan dengan drainase tegak atau drainase miring. Nah, yang kedua, bendungan urukan batu. Selanjutnya ada bendungan urukan batu. Material timbunan bendungan ini berupa batu untuk menyokong stabilitas konstruksi bendungan. Jika bendungan dibuat kedap air, maka permukaannya diberi lapisan kedap air. Seperti woven geotextile atau geosynthetic clay liner atau GCL di bagian lereng hulu atau bisa juga di bagian tubuh bendungan menjadi inti. Penggunaan geomembran seperti woven geotextile atau geosynthetic clay liner akan menghalangi air sekaligus meminimalkan resiko terjadinya abrasi di masa mendatang. Bendungan ukuran batu dibagi menjadi dua jenis, yaitu ukuran batu dengan lapisan kedap air atau bendungan sekat dan ukuran batu berzona menggunakan inti tegak atau inti miring. Sama seperti bendungan urukan tanah. Nah, bendungan urukan batu juga dilengkapi dengan bangunan pelimpah. Selain itu, bendungan urukan batu juga harus memiliki pondasi dengan settlement. Penurunan yang kecil tujuannya adalah agar tidak merusak membran inti bendungan. Pondasi yang biasa dipakai adalah batuan atau pasir kerikil. Yang ketiga yaitu bendungan baja. Selain pelompokan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR di atas, material lain yang juga digunakan dalam pembangunan bendungan adalah baja. Material baja yang digunakan adalah jenis pelat baja dan balok penahan beban yang dijadikan komponen strukturnya. Namun, sayangnya bendungan baja tidak bisa bertahan lama. Demikian, ulasan mengenai serba-serbi bendungan, mulai dari pengertian, manfaat, tujuan, bendungan. Demikian ulasan mengenai serba-serbi bendungan, mulai dari pengertian, manfaat, tujuan, hingga jenis-jenis bendungan. Dari ulasan di atas bisa dipahami bahwa membangun bendungan adalah pekerjaan yang kompleks dan rumit. Tidak hanya memikirkan tentang aliran air yang masuk ke bendungan, namun perancang bendungan juga harus memikirkan cara agar konstruksi bendungan bisa bertahan lama. Meski debit air yang ditampungnya begitu tinggi, salah satu metode yang banyak dilakukan dalam pembangunan bendungan adalah dengan membuat zona-zona pada pembagian dasar bendungan untuk memecah tekanan air. Setelah itu, bagian dasar bendungan kemudian dilapisi dengan bahan kedap air seperti woven geotextile atau geosthenic clay. Pemilihan bahan tentu harus dilakukan dengan cermat agar mendapat hasil
yang diharapkan, dan bendungan pun bebas dari risiko retak atau rembes. Bahan atau material berkualitas untuk pembuatan bendungan ini bisa Anda dapatkan di Geosinindo. Sebagai pionir di bidang geosintetik, Geosinindo menghadirkan aneka produk geosintetik seperti woven geotekstil atau geosintetic clay liner dengan kualitas terbaik yang telah lolos pengujian standar internasional. Seluruh produk telah lulus uji laboratorium terakreditasi GILF untuk memastikan terpenuhinya spesifikasi. Geosinindo memiliki berbagai macam bahan yang selalu terjadi untuk berbagai jenis proyek, termasuk proyek pembangunan bendungan. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa lihat di Google. Berikut ini adalah debit andalan. Debit andalan adalah besarnya debit yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan air dengan resiko kegagalan yang telah diperhitungkan. Tujuan penempatan debit andalan adalah untuk menentukan debit perencanaan yang diharapkan selalu tersedia di Sungai Sumatera tahun 1987. Misalkan debit andalan ditetapkan sebesar 80%, maka akan dihadapi risiko adanya debit-debit yang lebih kecil dari debit andalan sebesar 20% dari pengamatan yang ada. Penggunaan air di beberapa macam proyek adalah sebagai berikut. Nah, jenis penggunaan air, debit andalan. Untuk penyediaan air minum, debit andalannya yaitu mencakup 99%. Untuk penyediaan air industri, debit airnya mencakup 95-88%. Untuk penyediaan air irigasi bagi daerah beriklim setengah lembab, daerah beriklim tenang yaitu bisa mencakup 70-85%, sampai 80 hingga 95%. Untuk pembangkit listrik tenaga air, debit andalannya mencakup 85% hingga 90%. Yang pertama, berdasarkan ukuran. Terdapat dua jenis bendungan berdasarkan ukurannya, yaitu bendungan besar atau large dams dan bendungan kecil yaitu small dams. Bendungan besar memiliki ketinggian yang cukup tinggi di mana panjang puncak bendungan tidak kurang dari 500 meter. Kapasitas waduk yang terbentuk juga cukup besar, yaitu tidak kurang dari 1 juta meter kubik. Debit banjir maksimum yang diperuntukkan juga cukup tinggi, yaitu tidak kurang dari 2000 meter persegi per detik. Bendungan adalah konstruksi penghalang yang berfungsi menghentikan aliran air. Mempelajari inovasi dalam membangun bendungan amatlah penting, karena situasi lingkungan air-air ini terus berubah. Bukan tidak mungkin struktur dan elemen penyusun bendungan yang sudah Anda kenal selama ini tiba-tiba gagal menahan debit air atau jebol. Untuk mencegah hal tersebut, mari simak ulasan mengenai serba-serbi bendungan berikut ini. Apa itu bendungan? Pengertian bendungan adalah sebuah konstruksi penghalang yang menghentikan atau membatasi aliran air. Aliran air di sini tidak hanya terbatas pada aliran air permukaan, tapi juga aliran air bawah tanah. Waduk yang merupakan tempat penampungan air, bendungan tidak hanya berfungsi untuk menekan risiko terjadinya banjir, tapi juga menyediakan air untuk berbagai aktivitas manusia, mulai dari konsumsi sehari-hari, irigasi, keperluan industri, hingga budidaya. Tujuan dibuatnya bendungan. Tujuan pembangunan bendungan secara garis besar adalah untuk membantu kehidupan manusia. Namun, biasanya tiap bendungan yang ada di dunia memiliki tujuan khusus dalam pembangunannya. Misalnya, pembangunan bendungan Aswan di Mesir yang khusus dibangun guna mengulangi luapan sungai Nil sekaligus menghasilkan tenaga listrik.
Contoh lainnya adalah pembangunan bendungan Jatiluhur di Purwakarta, Jawa Barat yang bertujuan untuk membendung aliran Sungai Citarum. Bendungan seluas kurang lebih 8.300 hektameter tersebut juga dibangun untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Purwakarta melalui PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Untuk tujuan inilah bendungan Jatiluhur kemudian juga dilengkapi dengan 6 turbin listrik yang mampu menghasilkan listrik hingga 2.700 kWh tiap harinya. Manfaat pembangunan bendungan. Lalu, apa manfaat dari pembangunan bendungan itu sendiri? Pembangunan bendungan bagi kehidupan manusia mendatangkan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari pembangunan bendungan. Yang pertama adalah irigasi. Bendungan dan saluran air menyimpan serta menyediakan air untuk irigasi sehingga petani dapat menggunakannya untuk bercocok tanam. Irigasi merupakan bagian penting dari pemanfaatan air. Di daerah yang curah hujannya amat rendah seperti area gurun, saluran irigasi dari sungai dan bendungan dapat digunakan untuk mengalirkan air. Dan yang kedua, pengendalian risiko banjir. Manfaat bendungan lainnya adalah dapat mencegah terjadinya banjir. Konstruksi bendungan akan menangkap air hujan sebelum mengalir tanpa kendali ke arah hilir. Nantinya, operator dapat mengeluarkan air melalui pintu bendungan bila diperlukan. Bendungan pengendalian banjir hulu pertama dibangun pada tahun 1948. Bendungan tersebut bernama Cloud Creek Dam di Oklahoma. Dan yang ketiga, memasok air untuk konsumsi. Air yang disimpan di bendungan adalah air tawar yang cenderung belum terkontaminasi, maka dapat dimanfaatkan untuk konsumsi masyarakat yang tinggal di kota-kota terdekat. Pada beberapa kasus, air yang ditampung dalam bendungan bahkan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi air masyarakat dari daerah yang jauh. Hal tersebut menjadi mungkin dengan bantuan kanal-kanal besar serta saluran air yang baik. Yang keempat, menghasilkan listrik. PLTA dibuat dengan memanfaatkan tenaga yang dihasilkan oleh aliran air. Bendungan dengan debit air yang besar tentu bisa menghasilkan tenaga yang besar pula. Tenaga tersebut kemudian diolah menjadi listrik dengan bantuan alat yang bernama turbin. Turbin PLTA terbuat dari gulungan logam yang dikelilingi oleh magnet. Aliran air yang deras akan menggerakkan magnet hingga berputar di atas kumparan. Gerak magnet inilah yang kemudian menghasilkan aliran listrik. Energi listrik yang dihasilkan PLTA cenderung bersih dan bebas polusi. Aliran listrik dari PLTA pun dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Yang kelima, sarana rekreasi. Bendungan memberikan potensi yang besar untuk rekreasi air. Dalam membangun bendungan, air kemudian disimpan di belakangnya. Penampungnya air inilah yang kemudian dinamakan dengan waduk. Nah, waduk yang terisi air kemudian dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan rekreasi, mulai dari memancing, berperahu, berkemah, dan bahkan olahraga air seperti dayung, kano, kayak hingga paddleboard. Area di sekitar waduk juga dapat dijadikan camping ground atau outbound. Yang keenam, transportasi. Bendungan dan aliran sungai memberikan peluang besar untuk transportasi air. Kapal kecil dapat berlayar di sepanjang sungai yang membawa banyak makanan dan barang dagang.
Gaya transportasi ini efektif karena beban yang dibawa bisa cukup besar. Hal ini bisa menjadi kegiatan wisata yang menyenangkan bagi masyarakat. Berikut sekilas sejarah bendungan. Konstruksi bendungan pertama kali digunakan di Mesopotamia, Timur Tengah pada saat itu. Nah, bendungan digunakan mengontrol ketinggian sungai Tigris dan sungai Efrat yang kerap meluap saat hujan turun dengan deras. Sedangkan bendungan tertua adalah Bendungan Jawa di Yordania. Bentuknya sangat sederhana dengan dinding batu setinggi 9 meter dan lebar 1 meter yang didukung oleh benteng tanah selebar 50 meter. Para pakar memprediksi bahwa bendungan ini berusia setidaknya 5.000 tahun. Bendungan model lengkung atau arch dam seperti yang kita kenal sekarang mulai dibangun oleh orang-orang Romawi. Namun, bendungan lengkung raksasa yang benar-benar mampu menampung air dalam volume besar baru muncul pada abad ke-19. Bendungan lengkung raksasa pertama dibangun pada masa kerajaan Inggris. Kala itu, bendungan digunakan untuk menampung air ke kota Hyderabad. Bendungan dengan tinggi 12 meter tersebut bahkan masih digunakan hingga kini. Bendungan adalah salah satu konstruksi penting yang menunjang kelangsungan hidup manusia. Tanpa kehadiran bendungan, bisa dipastikan manusia akan sulit memenuhi kebutuhannya dan bahkan ada kemungkinan peradabannya akan hilang karena hanyut oleh air. Setidaknya hal ini telah berhasil dibuktikan oleh Belanda, sebuah negara yang mayoritas daratannya berada di bawah permukaan laut. Dengan membuat bendungan, Belanda berhasil melindungi wilayahnya dari risiko banjir karena luapan air sungai. Berikutnya, jenis-jenis bendungan. Dari pembahasan mengenai tujuan pembangunan bendungan dan manfaat bendungan, sekarang marilah kita beralih ke jenis-jenis bendungan. Meski jika dilihat sekilas bentuk bendungan tampak mirip, sebenarnya bendungan ada bermacam-macam jenisnya. Sekarang mari melihat beberapa jenis bendungan yang pernah dibangun di dunia. Bendungan berdasarkan ukuran. Pengelompokan jenis bendungan yang pertama adalah dari ukurannya. Ukuran bendungan memenuhi biaya konstruksi, perbaikan, relokasi, serta jangkauan potensi bendungan dan besarnya gangguan lingkungan. Secara garis besar, jenis bendungan berdasarkan ukuran dibagi menjadi dua kategori, yaitu 1. Bendungan besar atau International Commission on Large Dams atau ICOLD mendefinisikan bendungan besar sebagai bendungan dengan ketinggian 15 meter atau lebih yang diukur dari pondasi terendah ke puncak bendungan, mampu menampung lebih dari 3 juta meter persegi, dan konstruksi bendungan utamanya memiliki tinggi lebih dari 150 meter. Sementara itu, Report of the World Commission on Dam menjelaskan bahwa bendungan yang masuk dalam kategori besar harus memiliki tinggi antara 5 hingga 15 meter atau lebih dengan kapasitas waduk lebih dari 3 juta meter persegi. Pada tahun 2021, daftar bendungan di dunia atau ICOLD mencatat 58.700 bendungan besar di dunia.
Untuk saat ini, bendungan terbesar di dunia adalah bendungan Jinping Ai setinggi 305 meter di Tiongkok. Yang kedua, bendungan kecil atau United States Bureau of Reclamation atau USBR yang menangani masalah reklamasi di Amerika Serikat menyebutkan bahwa bendungan kecil adalah bendungan yang ketinggiannya tidak lebih dari 10 meter. Diukur dari fondasi terendah ke puncak bendungan. Bendungan kecil biasanya digunakan untuk mendukung lahan pertanian dengan menampung limpasan yang akan digunakan selama musim kemarau. Bendungan skala kecil memiliki potensi untuk menghasilkan manfaat yang besar tanpa perlu menggusur penduduk setempat. Meski ukurannya tidak besar, bendungan kecil juga dapat dijadikan PLTA untuk memasok kebutuhan listrik masyarakat perdesaan. Yang berikutnya, bendungan berdasarkan fungsinya. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR mengkategorikan bendungan berdasarkan fungsinya menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, bendungan penampung air. Jenis bendungan ini dibangun untuk menampung air ketika debit air tinggi saat musim penghujan agar nantinya dapat digunakan ketika debit air terendah saat musim kemarau. Bendungan penampung air selanjutnya dibagi menurut tujuan penampungan airnya, seperti untuk menampung air baku, perikanan, atau pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua, bendungan pengalih aliran air. Bendungan pengalih aliran air atau diversion dan memiliki fungsi untuk menaikkan level permukaan air agar bisa mencapai tinggi jatuh yang cukup. Fungsi lainnya adalah untuk mengalihkan aliran air sungai ke saluran irigasi atau sistem pembawa air lainnya. Umumnya, diversion dam digunakan untuk menyokong sistem irigasi atau untuk keperluan air baku. Yang ketiga, bendungan pengendali banjir. Jenis bendungan yang satu ini terkadang disebut dengan bendungan retensi. Seperti namanya, bendungan retensi berfungsi memperlambat aliran banjir agar tidak terjadi banjir besar. Caranya adalah dengan menyimpan sementara air banjir. Bendungan retensi dibagi menjadi 2 kategori, yakni umum dan khusus. Tipe umum digunakan untuk menyimpan dan melepas air banjir saat debit air di hilir sungai sudah aman. Sementara itu, tipe khusus digunakan untuk menahan air agar dapat meresap ke tebing-tebing agar tidak terjadi bencana longsor, sekaligus untuk menangkap sedimen. Yang keempat, yaitu bendungan serbaguna. Sesuai jenis namanya, jenis bendungan ini dibangun dengan beberapa fungsi sekaligus. Misalnya, bendungan untuk irigasi yang juga dimanfaatkan sebagai irigasi, bisa juga bendungan yang dibangun untuk memasok kebutuhan air baku sekaligus mengendalikan banjir. Berikutnya, bendungan berdasarkan strukturnya. Jika dikelompokkan menurut strukturnya, bendungan dibagi menjadi 4 jenis. Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing jenis bendungan. Yang pertama yaitu bendungan gravitasi. Seperti namanya, bendungan ini memanfaatkan gaya gravitasi bumi untuk mempertahankan konstruksi bendungan agar tidak terbawa dorongan air. Aliran ini yang menekan di sisi-sisi bendungan terkadang bisa sangat keras, namun dengan adanya gaya gravitasi, berat bendungan pun mampu melawan tekanan tersebut dan kemudian memutar aliran air ke arah sebaliknya. Perancang bendungan harus benar-benar cermat dalam menghitung berat bendungan. Jika bendungan terlalu ringan, maka tidak akan tercapai.
gaya gravitasi yang kuat untuk membalikan aliran air tersebut. Selain itu, bagian pondasinya juga harus kedap air dan memiliki kekuatan dukung yang tinggi. Pondasi yang kedap air akan menghasilkan tekanan angkat di bawah bendungan yang jauh lebih tinggi. Untuk itulah, biasanya konstruksi bendungan gravitasi juga memanfaatkan lapisan geomembran seperti woven geotekstil atau geoteknik clay liner. Salah satu contoh bendungan gravitasi adalah Grand Coulee Dam di Amerika Serikat. Bendungan gravitasi umumnya terbuat dari beton atau batu. Jenis bendungan ini juga dapat dibuat padat atau berongga. Meski begitu, bendungan gravitasi padat lebih umum ditemukan dibanding bendungan gravitasi berongga. Namun, bendungan gravitasi berongga lebih ekonomis dibandingkan dengan bendungan gravitasi padat. Yang kedua, bendungan lengkung. Bendungan lengkung memperoleh stabilitasnya dari kombinasi antara gaya lengkung dan gaya gravitasi. Jenis bendungan ini menitik beratkan pada konstruksi abutmen yang kokoh, baik itu di bagian penopangnya maupun di bagian dinding sisi ngarai. Biasanya bendungan lengkung dibangun di ngarai sempit yang di dindingnya berupa batuan keras pada muka hulu vertikal. Keseluruhan berat bendungan dipikul oleh pondasi dengan memanfaatkan gaya gravitasi, sedangkan distribusi tekanan hidrostatik akan sangat bergantung pada kekakuan bendungan, baik dari arah vertikal maupun horizontal. Namun, jika muka hulu miring, distribusinya akan jauh lebih rumit. Bendungan lengkung kemudian dibagi menurut jumlah lengkungannya. Ada bendungan lengkung tunggal dan bendungan lengkung banyak. Salah satu contoh bendungan lengkung tunggal adalah Jones Falls Dam di Kanada. Sementara untuk dibangun lengkung banyak pada Pensacola Dam di Amerika Serikat. Yang ketiga, bendungan lengkung gravitasi. Ini merupakan jenis bendungan yang memadukan struktur bendungan lengkung dengan bendungan gravitasi. Biasanya jenis bendungan ini dibangun di area yang memiliki debit air tinggi, namun tidak memiliki banyak material yang cukup untuk membangun sebuah bendungan gravitasi. Bendungan lengkung gravitasi memanfaatkan kompresi air ke dalam bendungan untuk mengurangi gaya lateral. Dengan begitu, konstruksi bendungan tidak sepenuhnya bergantung pada gaya gravitasi untuk menahan air. Bendungan pun tidak perlu memiliki berat yang terlalu masif. Hal ini membuat bendungan dapat dirancang dengan struktur yang lebih tipis sehingga lebih hemat sumber daya. Contoh bendungan lengkung gravitasi bisa ditemukan di Amerika Serikat, yakni di Hoover Dam. Yang keempat yaitu bendungan rentetan. Bendungan rentetan merupakan bendungan yang konstruksinya terdiri dari rentetan gerbang besar. Tiap gerbang pada jenis bendungan ini bisa dibuka dan ditutup untuk mengontrol debit air yang disimpan. Gerbang dipasang di antara dermaga yang mengapit bendungan dan berfungsi untuk menahan beban air. Selain itu, gerbang pada bendungan rentetan ini juga memiliki tugas untuk menstabilkan air dalam sistem irigasi. Biasanya, bendungan rentetan dibangun di muara sungai atau laguna. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya serangan
pasang surut sekaligus memanfaatkan tenaga dari aliran pasang surut untuk kemudian diolah menjadi energi. Bendungan rentetan yang dibangun di muara sungai biasanya disebut dengan istilah bendungan pasang surut atau tidal barrage. Salah satu contoh bendungan rentetan adalah bendungan Kosi di Nepal. Berikutnya, bendungan berdasarkan aspek hidraulikanya. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR juga mengelompokkan jenis bendungan menurut aspek hidraulikanya. Jika dilihat dari aspek hidraulikanya, bendungan dibuat menjadi dua, yaitu satu, bendungan overflow. Ini merupakan jenis bendungan dengan desain yang memungkinkan adanya limpasan air di bagian puncaknya. Bendungan overflow umumnya tidak terlalu tinggi dan tersusun dari material yang mampu menahan erosi seperti beton dan baja. Yang kedua, bendungan non-overflow. Sebaliknya, desain bendungan non-overflow mengharuskan air tidak boleh meluap hingga puncak bendungan. Jenis bendungan yang satu ini jauh lebih tinggi dibanding bendungan overflow. Untuk material penyusunnya terdiri dari ukuran tanah dan batu. Namun, ada juga bendungan non-overflow yang terbuat dari beton dengan kombinasi urukan tanah atau batu hingga membentuk komposit. Yang berikutnya, bendungan berdasarkan material penyusunnya. Selain menurut ukuran, kategorisasi bendungan lain yang populer adalah menurut material penyusunnya. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR membagi kategori ini menjadi dua, yaitu ukuran tanah dan ukuran batu. Kita mulai dari ukuran bendungan, ukuran tanah. Ini merupakan jenis material bendungan yang paling umum ditemukan di Indonesia, sebab konstruksinya lebih mudah memanfaatkan material yang didapat dari proses penggalian bendungan. Menariknya lagi, jenis bendungan ini dapat dibangun di berbagai jenis tanah pondasi. Bahkan yang topografinya kurang baik, bendungan urukan tanah kemudian dibagi menjadi dua jenis. Aku ketawa bajingan. Bendungan adalah konstruksi penghalang yang berfungsi menghentikan aliran air. Mempelajari inovasi dalam membangun bendungan amatlah penting, karena situasi lingkungan air-air ini terus berubah. Bukan tidak mungkin struktur dan elemen penyusun bendungan yang sudah Anda kenal selama ini tiba-tiba gagal menahan debit air atau jebol. Untuk mencegah hal tersebut, mari simak ulasan mengenai serba-serbi bendungan berikut ini. Apa itu bendungan? Pengertian bendungan adalah sebuah konstruksi penghalang yang menghentikan atau membatasi aliran air. Aliran air di sini tidak hanya terbatas pada aliran air permukaan, tapi juga aliran air bawah tanah. Waduk yang merupakan tempat penampungan air, bendungan tidak hanya berfungsi untuk menekan risiko terjadinya banjir, tapi juga menyediakan air untuk berbagai aktivitas manusia, mulai dari konsumsi sehari-hari, irigasi, keperluan industri, hingga budidaya. Tujuan dibuatnya bendungan. Tujuan pembangunan bendungan secara garis besar adalah untuk membantu kehidupan manusia. Namun, biasanya tiap bendungan yang ada di dunia memiliki tujuan khusus dalam pembangunannya. Misalnya, pembangunan bendungan Aswan di Mesir yang khusus dibangun guna mengulangi luapan sungai Nil sekaligus menghasilkan tenaga listrik. Contoh lainnya adalah pembangunan bendungan Jatiluhur di Purwakarta, Jawa Barat yang bertujuan untuk membendung aliran Sungai Citarum. Bendungan seluas kurang lebih 8.300 hektameter
tersebut juga dibangun untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Purwakarta melalui PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Untuk tujuan inilah bendungan Jatiluhur kemudian juga dilengkapi dengan 6 turbin listrik yang mampu menghasilkan listrik hingga 2700 kWh tiap harinya. Manfaat pembangunan bendungan. Lalu, apa manfaat dari pembangunan bendungan itu sendiri? Pembangunan bendungan bagi kehidupan manusia mendatangkan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari pembangunan bendungan. Yang pertama adalah irigasi. Bendungan dan saluran air menyimpan serta menyediakan air untuk irigasi sehingga petani dapat menggunakannya untuk bercocok tanam. Irigasi merupakan bagian penting dari pemanfaatan air. Di daerah yang curah hujannya amat rendah seperti area gurun, saluran irigasi dari sungai dan bendungan dapat digunakan untuk mengalirkan air. Dan yang kedua, pengendalian risiko banjir. Manfaat bendungan lainnya adalah dapat mencegah terjadinya banjir. Konstruksi bendungan akan menangkap air hujan sebelum mengalir tanpa kendali ke arah hilir. Nantinya, operator dapat mengeluarkan air melalui pintu bendungan bila diperlukan. Bendungan pengendalian banjir hulu pertama dibangun pada tahun 1948. Bendungan tersebut bernama Cloud Creek Dam di Oklahoma. Dan yang ketiga, memasok air untuk konsumsi. Air yang disimpan di bendungan adalah air tawar yang cenderung belum terkontaminasi, maka dapat dimanfaatkan untuk konsumsi masyarakat yang tinggal di kota-kota terdekat. Pada beberapa kasus, air yang ditampung dalam bendungan bahkan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi air masyarakat dari daerah yang jauh. Hal tersebut menjadi mungkin dengan bantuan kanal-kanal besar serta saluran air yang baik. Yang keempat, menghasilkan listrik. PLTA dibuat dengan memanfaatkan tenaga yang dihasilkan oleh aliran air. Bendungan dengan debit air yang besar tentu bisa menghasilkan tenaga yang besar pula. Tenaga tersebut kemudian diolah menjadi listrik dengan bantuan alat yang bernama turbin. Turbin PLTA terbuat dari gulungan logam yang dikelilingi oleh magnet. Aliran air yang deras akan menggerakkan magnet hingga berputar di atas kumparan. Gerak magnet inilah yang kemudian menghasilkan aliran listrik. Energi listrik yang dihasilkan PLTA cenderung bersih dan bebas polusi. Aliran listrik dari PLTA pun dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Yang kelima, sarana rekreasi. Bendungan memberikan potensi yang besar untuk rekreasi air. Dalam membangun bendungan, air kemudian disimpan di belakangnya. Penampungnya air inilah yang kemudian dinamakan dengan waduk. Nah, waduk yang terisi air kemudian dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan rekreasi, mulai dari memancing, berperahu, berkemah, dan bahkan olahraga air seperti dayung, kano, kayak hingga paddleboard. Area di sekitar waduk juga dapat dijadikan camping ground atau outbound. Yang keenam, transportasi. Bendungan dan aliran sungai memberikan peluang besar untuk transportasi air. Kapal kecil dapat berlayar di sepanjang sungai yang membawa banyak makanan dan barang dagang. Gaya transportasi ini efektif karena beban yang dibawa bisa cukup besar. Hal ini bisa menjadi kegiatan wisata yang menyenangkan bagi masyarakat. Berikut sekilas sejarah bendungan.
Konstruksi bendungan pertama kali digunakan di Mesopotamia, Timur Tengah pada saat itu. Nah, bendungan digunakan mengontrol ketinggian sungai Tigris dan sungai Efrat yang kerap meluap saat hujan turun dengan deras. Sedangkan bendungan tertua adalah Bendungan Jawa di Yordania. Bentuknya sangat sederhana dengan dinding batu setinggi 9 meter dan lebar 1 meter yang didukung oleh benteng tanah selebar 50 meter. Para pakar memprediksi bahwa bendungan ini berusia setidaknya 5.000 tahun. Bendungan model lengkung atau arch dam seperti yang kita kenal sekarang mulai dibangun oleh orang-orang Romawi. Namun, bendungan lengkung raksasa yang benar-benar mampu menampung air dalam volume besar baru muncul pada abad ke-19. Bendungan lengkung raksasa pertama dibangun pada masa kerajaan Inggris. Kala itu, bendungan digunakan untuk menampung air ke kota Hyderabad. Bendungan dengan tinggi 12 meter tersebut bahkan masih digunakan hingga kini. Bendungan adalah salah satu konstruksi penting yang menunjang kelangsungan hidup manusia. Tanpa kehadiran bendungan, bisa dipastikan manusia akan sulit memenuhi kebutuhannya dan bahkan ada kemungkinan peradabannya akan hilang karena hanyut oleh air. Setidaknya hal ini telah berhasil dibuktikan oleh Belanda, sebuah negara yang mayoritas daratannya berada di bawah permukaan laut. Dengan membuat bendungan, Belanda berhasil melindungi wilayahnya dari risiko banjir karena luapan air sungai. Berikutnya, jenis-jenis bendungan. Dari pembahasan mengenai tujuan pembangunan bendungan dan manfaat bendungan, sekarang marilah kita beralih ke jenis-jenis bendungan. Meski jika dilihat sekilas bentuk bendungan tampak mirip, sebenarnya bendungan ada bermacam-macam jenisnya. Sekarang mari melihat beberapa jenis bendungan yang pernah dibangun di dunia. Bendungan berdasarkan ukuran. Pengelompokan jenis bendungan yang pertama adalah dari ukurannya. Ukuran bendungan memenuhi biaya konstruksi, perbaikan, relokasi, serta jangkauan potensi bendungan dan besarnya gangguan lingkungan. Secara garis besar, jenis bendungan berdasarkan ukuran dibagi menjadi 2 kategori, yaitu 1. Bendungan besar atau International Commission on Large Dams atau ICOLD mendefinisikan bendungan besar sebagai bendungan dengan ketinggian 15 meter atau lebih yang diukur dari pondasi terendah ke puncak bendungan, mampu menampung lebih dari 3 juta meter persegi, dan konstruksi bendungan utamanya memiliki tinggi lebih dari 150 meter. Sementara itu, Report of the World Commission on Dam menjelaskan bahwa bendungan yang masuk dalam kategori besar harus memiliki tinggi antara 5 hingga 15 meter atau lebih dengan kapasitas waduk lebih dari 3 juta meter persegi. Pada tahun 2021, daftar bendungan di dunia atau ICOLD mencatat 58.700 bendungan besar di dunia. Untuk saat ini, bendungan terbesar di dunia adalah Bendungan Jinping I setinggi 305 meter di Tiongkok. Yang kedua, bendungan kecil atau United States
Bureau of Reclamation atau USBR yang menangani masalah reklamasi di Amerika Serikat menyebutkan bahwa bendungan kecil adalah bendungan yang ketinggiannya tidak lebih dari 10 meter. Diukur dari fondasi terendah ke puncak bendungan. Bendungan kecil biasanya digunakan untuk mendukung lahan pertanian dengan menampung limpasan yang akan digunakan selama musim kemarau. Bendungan skala kecil memiliki potensi untuk menghasilkan manfaat yang besar tanpa perlu menggusur penduduk setempat. Meski ukurannya tidak besar, bendungan kecil juga dapat dijadikan PLTA untuk memasok kebutuhan listrik masyarakat perdesaan. Yang berikutnya, bendungan berdasarkan fungsinya. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR mengkategorikan bendungan berdasarkan fungsinya menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, bendungan penampung air. Jenis bendungan ini dibangun untuk menampung air ketika debit air tinggi saat musim penghujan agar nantinya dapat digunakan ketika debit air terendah saat musim kemarau. Bendungan penampung air selanjutnya dibagi menurut tujuan penampungan airnya, seperti untuk menampung air baku, perikanan, atau pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua, bendungan pengalih aliran air. Bendungan pengalih aliran air atau diversion dan memiliki fungsi untuk menaikkan level permukaan air agar bisa menjadi menaikkan level bisa mencapai tinggi jatuh yang cukup. Fungsi lainnya adalah untuk mengalihkan aliran air sungai ke saluran irigasi atau sistem pembawa air lainnya. Umumnya, diversion dam digunakan untuk menyokong sistem irigasi atau untuk keperluan air baku. Yang ketiga, bendungan pengendali banjir. Jenis bendungan yang satu ini terkadang disebut dengan bendungan retensi. Seperti namanya, bendungan retensi berfungsi memperlambat aliran banjir agar tidak terjadi banjir besar. Caranya adalah dengan menyimpan sementara air banjir. Bendungan retensi dibagi menjadi 2 kategori, yakni umum dan khusus. Tipe umum digunakan untuk menyimpan dan melepas air banjir saat debit air di hilir sungai sudah aman. Sementara itu, tipe khusus digunakan untuk menahan air agar dapat meresap ke tebing-tebing agar tidak terjadi bencana longsor, sekaligus untuk menangkap sedimen. Yang keempat, yaitu bendungan serbaguna. Sesuai jenis namanya, jenis bendungan ini dibangun dengan beberapa fungsi sekaligus. Misalnya, bendungan untuk irigasi yang juga dimanfaatkan sebagai irigasi, bisa juga bendungan yang dibangun untuk memasok kebutuhan air baku sekaligus mengendalikan banjir. Berikutnya, bendungan berdasarkan strukturnya. Jika dikelompokkan menurut strukturnya, bendungan dibagi menjadi 4 jenis. Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing jenis bendungan. Yang pertama yaitu bendungan gravitasi. Seperti namanya, bendungan ini memanfaatkan gaya gravitasi bumi untuk mempertahankan konstruksi bendungan agar tidak terbawa dorongan air. Aliran ini yang menekan di sisi-sisi bendungan terkadang bisa sangat keras, namun dengan adanya gaya gravitasi, berat bendungan pun mampu melawan tekanan tersebut dan kemudian memutar aliran air ke arah sebaliknya. Perancang bendungan harus benar-benar cermat dalam menghitung berat bendungan. Jika bendungan terlalu ringan, maka tidak akan tercapai gaya gravitasi yang kuat untuk membalikan aliran air tersebut. Selain itu, bagian pondasinya juga harus kedap air dan memiliki kekuatan dukung yang tinggi.
Pondasi yang kedap air akan menghasilkan tekanan angkat di bawah bendungan yang jauh lebih tinggi. Untuk itulah, biasanya konstruksi bendungan gravitasi juga memanfaatkan lapisan geomembran seperti woven geotekstil atau geoteknik clay liner. Salah satu contoh bendungan gravitasi adalah Grand Coulee Dam di Amerika Serikat. Bendungan gravitasi umumnya terbuat dari beton atau batu. Jenis bendungan ini juga dapat dibuat padat atau berongga. Meski begitu, bendungan gravitasi padat lebih umum ditemukan dibanding bendungan gravitasi berongga. Namun, bendungan gravitasi berongga lebih ekonomis dibandingkan dengan bendungan gravitasi padat. Yang kedua, bendungan lengkung. Bendungan lengkung memperoleh stabilitasnya dari kombinasi antara gaya lengkung dan gaya gravitasi. Sekian presentasi dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.